Saudara, pemerintah menjadikan penawaran meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat sebagai upeti yang diharapkan dapat membuat Presiden Donald Trump merelaksasi tarif impor resiprokal terhadap produk Indonesia sebesar 32%. Lebih lengkap, kita akan bahas bersama ekonom Ferry Latuhihin. Selamat pagi Pak Ferry, apa kabar? Selamat pagi Mbak. Baik Pak, Mbak, makasih Mbak ya. Astri. Pak, ini kan resmi berlaku hari ini. Bagaimana dampak tarif impor barang asal Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32% ini, Pak? Ya kita masih dalam proses negosiasi ya, setahu saya ya. Jadi walaupun ini hari diberlakukan, masih ada kemungkinan kalau negosiasi kita berhasil misalnya, ya kan tarif itu tidak setinggi ini ya. Kalau menurut saya kita masih ada harapan untuk membawakan tema-tema seperti misalnya bahwa kita memang kan masalahnya adalah pengenaan tarif itu, ya kan itu hitung-hitungannya kan berdasarkan kalau menurut saya berdasarkan trade surplus kita terhadap Amerika ya sebesar 18 miliar US dollar itu dimasukkan ke dalam equationnya. Walaupun formulanya memang sama sekali boleh dibilang ngawur ya, tidak ada dalam ilmu ekonomi seperti yang Ibu Sri Mulyani katakan gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat kondisi hari ini memang sebetulnya tetap orang beranggapan bahwa itu untuk sementara masih berlaku ya selama kita belum berhasil menego Trump untuk bicara dan menghasilkan tarif yang jauh lebih rendah atau yang dikatakanlah normal. Nah itu salah satu syarat yang kita mau bawakan, tema yang kita mau bawakan adalah satu, kembali lagi, bahwa barang-barang yang kita ekspor ke Amerika itu bukanlah barang-barang yang menghancurkan ekonomi mereka, ya karena tidak berkompetisi dengan produksi-produksi yang ada di Amerika sana. Misalnya kayak semacam sendal jepit, sepatu, ya kan, bahkan daging, ya kan, ikan, furniture itu sama sekali hampir tidak ada di Amerika atau Amerika tidak membuat sendiri. Jadi alangkah anehnya kalau ini dikenakan tarif segitu tingginya, padahal ini juga untuk kepentingan konsumen Amerika itu sendiri dan ekonomi Amerika itu sendiri. Nah yang kedua, kalau dikatakan bahwa kita mengenakan tarif yang sangat tinggi, yang hitung-hitungannya Trump adalah 64%, maka dibagi dua aja 32%, itu pun masih negotiable. Ya, misalnya kalau memang kita ada mengenakan tarif kepabeanan atau biaya masuk, ya kan kita bisa katakan kita akan bikin nol, ya kan ya, itu masih mungkin gitu loh. Nah, selebihnya masalah TKDN dan non tarif barier yang lainnya kita bisa benahin. Jadi ini belum final, ya, jadi masih berproses. Dan yang kedua, dampaknya pun terhadap real ekonomi tidak instan, ya, tidak langsung kita rasakan, ya, itu berproses, ya kan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru kita merasakan dampaknya. Sementara dalam tenggang waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kita masih punya room, masih punya space untuk menego Trump, kembali lagi meyakinkan Trump bahwa kita tidak competing dengan Amerika. Yang competing itu udah jelaslah Cina ya. Makanya kan tema utama dasarnya dulu adalah Cina US trade war, ya kan, perang dagang Cina US. Nah bahwa kita akhirnya kecipratan juga, saya rasa kita juga nggak boleh terlalu panik karena kita tidak terlalu diperhitungkan oleh Amerika. Karena kita tidak bersaing dengan Amerika. Kalau Cina kan memang udah bersaing sama Amerika ya, bahkan pada level yang tertinggi yaitu information technology, semiconductor, AI dan segalanya. Jadi kalau memang Trump mau perang dagang beneran, itu perang menghadapi Cina, bukan menghadapi Indonesia. Itu poin saya, Mbak. Lalu ini kan Pak, kalau dikatakan barang-barang Indonesia ini tidak terlalu berdampak terhadap Amerika Serikat, lalu bagaimana Anda melihat atau membaca peluang dari negosiasi yang dilakukan saat ini? Ya saya kira begini, ya, Trump tadi sebetulnya cuma melihat trade surplus kita terhadap Amerika ya. Jadi itu aja yang harus kita coba memang minimizing, misalnya seperti di dalam quick notes yang kemarin saya dapatkan, salah satunya adalah impor minyak dari Amerika ya untuk meminimalisir trade surplus kita terhadap Amerika, dan itu masih possible ya kan ya. Mungkin barang-barang lain juga ya kan kita akan impor dari Amerika dan masih possible dengan tarif masuk nol ya kan ya. Jadi masih banyak space untuk menego Trump bahwa kita memang benar-benar mau kooperatif ya kan, kita tidak melakukan retaliasi tapi kita memang mau berkooperasi dengan Amerika sehingga seharusnya space itu masih bisa menghasilkan goal yang kita harapkan.
Artinya langkah negosiasi yang dipilih pemerintah ini Anda nilai apakah tepat dilakukan untuk bisa kemudian menurunkan atau merelaksasi tarif yang ditentukan Trump sebesar 32% terhadap Indonesia? Ya, saya yakin banget itu satu-satunya Satu-satunya. satu-satunya alat ya, negosiasi tadi seperti misalnya Vietnam, apakah nanti diterima atau ditolak, tapi kita tidak bisa punya opsi lain ya. Opsi kita satu-satunya adalah kembali lagi menego Trump, walaupun mungkin makan waktu ya kan, walaupun mungkin tidak segampang apa yang kita bayangkan, tapi at least it is the only one, itu satu-satunya kita menghadapi Trump. Yaitu Trump cuma pingin satu, jangan terlalu banyak trade surplus terhadap Amerika ya kan. Kalau bisa memang kita win-win atau istilahnya begini, trade balance kita memang benar balance in the sense bahwa tidak terlalu banyak trade surplus and deficit antara dua negara itu. Saya rasa ini sangat possible ya, beda sama Cina loh. Kalau Cina memang berat sekali ya, mereka bisa melakukan retaliasi dan mereka punya power, kalau kita tidak punya, Mbak. Baik, penegasan saja Pak Ferry, artinya Anda menilai ada optimisme ya dari perang dagang yang dicanangkan oleh Trump ke Indonesia? Ya, saya masih optimis. Optimis dalam arti begini, semua tergantung daripada kualitas negosiator kita menghadapi Trump ya. Itu juga penting ya, bagaimana narasi-narasi yang harus kita bawakan kepada Trump sehingga meyakinkan Trump bahwa kita sangat serius mengikuti kemauan. Hmm. Nih kita beralih ke bursa domestik Pak Ferry. Kemarin hari pertama pembukaan market setelah libur Lebaran yang cukup panjang ya, market ini langsung kena trading halt. Bahkan di 9,12%. Nah, sentimen apa sih sebetulnya yang paling mempengaruhi market? Ini kalau market kan memang selalu bergerak berdasarkan news ya. Kita kebetulan waktu itu juga libur ya, seminggu ya. Pada saat market-market lain jebol, kita masih belum dibuka market kita. Makanya kemarin begitu itu market kita dibuka seperti bendungan air, dam yang dibuka pintunya lantas mengucur deras ke bawah ya. Saya rasa itu diprediksi oleh setiap pemain gitu loh ya. Jadi bukan bukan sesuatu yang aneh lah ya. Tapi kalau kita lihat juga dibandingkan dengan bursa-bursa lain, termasuk bursa kita tidak terlalu parah ya dropnya ya, dibandingkan Hong Kong, Jepang, ya bahkan Dow Jones dan S&P kita termasuk mild ya, tidak terjadi dua kali trading halt, satu kali walaupun ditutup sedikit di bawah 6.000 ya kan, tapi tetap kalau ngeliatin koreksi, bukan koreksinya adalah downturnnya itu tidak terlalu parah dibandingkan bursa-bursa lain gitu loh ya. Jadi itu sangat wajar and unpredictable gitu lah. Baik, Pak, saya ingin ajak melihat dulu kondisi terkini di Bursa Efek Indonesia. Tadi perdagangan sudah dibuka pukul 9.00, kemudian sekarang terlihat di zona hijau menguat sebesar ini masih bergerak begitu ya. Nah, tapi menjadi kembali yang asalnya 5.000 sekian, sekarang sudah 6.000 lagi, menyentuh 6.000 lagi nih Pak Ferry. Anda melihat ini seperti apa dan proyeksinya ke market domestik bagaimana Pak Ferry? Ya bagus-bagus, saya kira memang begini ya, kita harus bedakan antara bursa kita dengan bursa global. Bursa kita itu sebelum Trump meluncurkan tarifnya memang udah under pressure Mbak ya. Akibat kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya itu Danantara yang memasukkan bank-bank ke dalamnya, dan kita lihat bagaimana saham-saham bank sebelum Trump ya itu diguyur habis-habisan oleh pasar karena mereka takut bank ini istilahnya tidak aman berada di dalam Danantara. Nah kemudian dia tampar lagi dengan external shock yaitu Trump tarif ini ya kan, sampai kemarin dia tuh ke bawah 6.000 gitu kan ya. Bahwa sekarang ada rebound saya rasa itu wajar ya. Saya juga perkirakan kemarin kita udah touch the bottom untuk sementara ya, dan saatnya beli gitu kan ya kalau saya kemarin ya. Dan ini hari karena saya tidak tahu situasi global, tapi etis begini, secara fundamental indeks kita di 6.000 itu menurut saya sih terlepas dari masalah internal ya. Kalau cuma kita take it into account cuma masalah eksternal, 6.000 itu udah cukup lumayan inilah ya, fair lah ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Baik. Nah ini kan ada sentimen juga ya. Ini apakah memang sentimen soal tarif Trump yang digetok di hari ini juga pengaruhnya sebesar itu, sesignifikan itu, Pak Ferry?
Iya, karena gini, kembali lagi logikanya kan market juga punya logika ya Mbak ya, bahwa Indonesia nggak pantas dikenakan tarif segitu seperti Cina karena kita bukan kompetitor Amerika dan kita masih punya waktu dan ruang untuk menego Trump menurunkan tarifnya gitu loh ya, nggak ke tarif awal lah. Jadi itu harapan-harapan yang secara logis ikut mengikuti perkembangan market, saya rasa ikut mendorong market. Ini kan yang menarik Pak Ferry, hari ini adalah hari pertama diterapkannya tarif Trump sebesar 32% terhadap produk Indonesia begitu ya. Tapi kalau kita lihat IHSG sekarang meski pada awal ya tadi pada saat dibuka ini di zona merah, tapi sekarang bergerak di zona hijau menguat begitu. Jadi sebetulnya apa sih yang dibaca oleh investor ini? Ya yang dibaca kembali lagi bahwa kita nggak perlu terlalu panik ya menghadapi Trump ya. Jadi karena apa? Tadi saya bilang kita tuh bukan musuh besarnya Trump, ya kan yang menjadi musuh besar utama dan diperhitungkan sangat diperhitungkan dan kalau bisa mau dihajar habis-habisan adalah Cina. Karena Cina ini yang boleh dikatakan oleh Trump mungkin following out, dia punya ekonomi menggerogoti ekonomi Amerika. Barang-barang kita kan tidak berarti gitu loh ya. Kita juga negara yang tidak terlalu diperhitungkan lah ya sama Amerika ya. Ya walaupun surplus kita juga nggak gede-gede banget, cuma 18 billion yang bisa dinego sampai ke nol juga bisa seandainya kita melakukan impor dari Amerika ya kan ya. Jadi kalau Cina kan itu kan trade surplusnya ratusan billion US dollar dan itu mengancam ekonomi Amerika, barang-barangnya pun competing. Kalau kita enggak gitu loh. Logika market adalah kembali lagi kenapa ini harus bisa hijau, ya kan saya nggak tahu ntar merah lagi apa enggak. Tapi yang udah jelas logika market adalah Indonesia akan berhasil menego Trump gitu loh. Ini kalau kita lihat di layar Kompas TV, Pak Ferry, sentimen positif ini kira-kira perhitungan Anda sampai kapan? Lalu apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga sentimen positif di market domestik? Ya, kalau yang harus dilakukan pemerintah secepat mungkin mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah is ready to talk to Trump, ya kan, itu Hmm. satu, ya kan, dengan keyakinan bahwa mereka akan berhasil menego Trump, itu dua, ya kan. Nah, yang ketiga adalah kembali kalau market itu sendiri, saya tidak tahu apakah ini hari hijau, sekarang hijau, ntar merah, tidak tahu, tapi yang jelas hijau paginya ini udah memberikan satu indikasi bahwa market tidak terlalu panik lagi seperti kemarin begitu buka langsung nyemplung 9% kan begitu Mbak ya. Hmm, artinya memang tarif yang digetok Trump mulai berlaku hari ini sebesar 32%, tentu dampaknya cukup signifikan. Tapi langkah negosiasi yang dilakukan pemerintah disebutkan oleh Pak Ferry tadi ini menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan yang bisa kemudian meredam begitu ya gejolak yang ada di publik dan juga dampak-dampaknya, efek dominonya terutama juga tadi pada pasar saham. Terima kasih Pak Ferry Latuhihin, ekonom yang telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Saya selalu Pak Ferry. Terima kasih Mbak, thank you very much.